السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا الزهراء. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا جد الحسن والحسين. صلاة الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيد الكونين جد الحسن والحسين إمام الدارين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para habaib yang tidak satu persatu saya sebutkan dan tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada beliau. Wabil khusus Al-Habib Al-Ustad Ali Ridha bin Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi dan guru saya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syekh Abu Bakar dan guru-guru kita semuanya, para habaib, dan yang saya hormati Bapak dari Kapolda, Bapak dari Muspida, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ilaikum bitahiyyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta ada sebuah radio yang setiap malamnya sangat memilukan hati kita. Radio itu bernama Dakta. Dari awal Maulid sampai sekarang ini kaset itu diulang-ulang, yang membuat gelisah orang-orang dari khususnya Jakarta dan Bekasi. Beliau menyatakan, mohon maaf, Muhammad itu seperti manusia biasa. Izinkan hari ini kita membahas man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terjebak dengan kata-kata orang yang ingin merendahkan Nabi, seakan-akan Nabi tidak ada nilainya dalam Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad terulang 4 kali. Dari 4 itu
hanya satu, Allah tidak taruhkan titelnya di situ, tapi tiga, Allah taruhkan derajatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul, ada rasulnya. Muhammadur Rasulullah, ada rasulnya. Yang ketiga, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, terusannya apa? Walakin Rasulullah. Para mufassir menyatakan kalau ada ayat mukhatab kepada Nabi, Allah tidak pernah panggil Nabi dengan kata-kata ya Muhammad. Tidak pernah. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, Yasin, Taha. Tapi kadangkala Allah panggil dengan panggilan manja, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Allahu Akbar. Ditanya, mengapa Allah panggil? Allah Khaliqul Kaun, dia pencipta alam semesta, dia berhak untuk memanggil siapapun dengan apapun. Tapi mengapa dia memanggil? Allah memanggil Nabi dengan derajatnya. Allah ingin mengajarkan kita, beradablah kalau memanggil manusia yang satu ini. Karena dia sang pembawa akhlakul karimah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak ada hararah, tidak ada perjuangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para mufassir menyatakan paling banyaknya Asmaul Husna di dalam Al-Quran itu nama Allah, sifat Allah yang tidak berhak manusia manapun untuk dipinjamkan nama dari ismun min asma'il husna. Mengapa Allah banyak kali di dalam Al-Quran meminjamkan kalimat ismun min asma'i untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad ja'akum nur. Mengapa tidak mengatakan laqad ja'akum Muhammad, tapi diberikan laqad ja'akum nur, telah datang kepada kalian nur. Siapa nur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang mengazimkan? Allah yang mengazimkan. Dia berikan namanya azim untuk nabinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nama siapa Aziz? Allahu Akbar. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Yang seharusnya itu adalah milik Allah, tapi diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang berakhlak dengan akhlak Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhallaqu bi khuluqillah. Dialah yang berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita meremehkan, bahkan kita memanggil dengan memanggil Muhammad, Muhammad. Jibril banyak sekali kalau di hadis-hadis kutubut tis'ah dan lain-lain, pernah seorang muhaddis itu mengumpulkan lebih banyak mana Jibril menyatakan ya Muhammad atau ya Habiballah, atau kadang-kadang Jibril mengatakan ya khair khalqillah, dipuji oleh malaikat.
Allahu Akbar. Mari kita lihat. Para mufassir menyatakan ada 4 yang tidak mungkin Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Ada 4. Itu paling dikit. Sebetulnya memang dia tidak akan sama dengan manusia apapun di alam semesta ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mufassir menyatakan telah datang di situ mufrad rasul, hanya seorang rasul. Berarti yang lainnya tidak sama dengan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, bagaimana kedudukan engkau dengan kakekmu Ibrahim? Sedangkan Ibrahim itu dekat sekali." Ibrahim alaihi salam sampai mendapatkan Khalilullah, Khalil, kawannya Allah. Nabi tidak mau membanggakan dirinya. Nabi diam. Jibril datang, "Ya Rasul, sampaikan, fa inna Ibrahim Khalilullah wa anta habibu." Katakan, kalau Ibrahim baru kawannya Allah, engkau adalah kekasihnya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, min anfasikum. Di Zamahsyari kadang-kadang ditulis, dulu ada itu cetakan lama min anfasikum, sekarang hilang sudah. Min anfasikum, min anfusikum. Kalau ditanya min anfusikum, memang dia seorang rasul, hanya satu mufrad, tidak jamak. Hanya dia seorang rasul. Mengapa dia? Dia dari jenis manusia. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, sama dengan kalian. Kata Ibnu Abbas, min anfasikum. Memang dia jenisnya manusia, tapi bibitnya bibit unggul. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tolong kalau salah dikasih tahu. Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib bin Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Fihir bin Mudrik, terus ke atas ke Ismail dan Ibrahim, semakin ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Nabi. Tidak ada satupun filter. Nabi sudah disaring dari atas sampai di bawah. Tidak ada satupun keturunan Nabi preman. Zu akhlak karim. Mereka adalah penyandang akhlak-akhlak yang terhormat. Bahkan di tarikh Quraisy disebutkan kakek-kakek Nabi sampai ke atas. Tidak ada satupun manusia-manusia yang tercela dalam syair-syair itu. Sangat mulia. Karena memang ketika Nabi ditanya, "Siapa engkau ya Rasul?" "Aku dari Ibrahim yang diturunkan Ismail, terus diteruskan ke Kinanah, ke Quraisy dan lain-lainnya." Memang sudah difilter oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia jangan dapat mencela siapa kakek-kakeknya Nabi. Bibit, bebet, bobot. Itu yang pertama. Tidak mungkin. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sekali. Kalau kuda saja punya genetiknya sekarang ini. Kalau kuda Arab itu untuk masuk pacuan di London atau di Prancis itu tidak boleh karena ada darah Arabnya. Anjing Helder atau Bulldog itu punya genetiknya. Kalau anjing atau hewan punya genetiknya, apalagi Nabi. Ad-dzatu tilka dzatul kamilah. Manusia yang disempurnakan Allah, Allah pelihara genetiknya. Itu yang tidak mungkin sama dengan manusia biasa. Yang kedua, parasnya Rasulullah. Kalau Nabi Allah Yusuf dicemburukan oleh manusia, Nabi Allah Yusuf dilewatkan, mereka memotong jemarinya. Tapi kalau Rasul
Bukan manusia saja yang cemburu tentang kecantikan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ya gharul badru min husni wajhi. Purnama pun cemburu tentang ketampanan Rasulullah. Malaikat pun cemburu tentang tampannya Rasulullah. Kalau dia duduk sangat anggun sekali. Kalau dia berdiri atau dia berjalan, disebutkan faka'annahu idza masya faka'annahu yanhattu min sabab. Dia sangat anggun dan gagah luar biasa. Nabi itu nggak ada yang kelemer-kelemer, nggak ada. Gagah hebat. Kalau dia menatap, tidak ada satupun, kata Ibnu Abbas, yang dapat menatap lama wajahnya. Wa nur yahdil hairina dhiya'uhu. Dia cahaya. Kalau disadang menundukkan di saat itu, Ibnu Abbas mengatakan, di saat itulah kita dapat menikmati wajahnya. Kalau dia menatap, tidak ada satupun yang dapat menatapnya. Dia nur. Ibnu Abbas dalam syairnya mengatakan apa? Kalau rembulan purnamanya sebulan 2 kali, kalau kami mendapatkan rembulan purnama setiap malam, itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi sama dengan manusia biasa? Lah. Ada ayatnya. Qul ana basyarum mithlukum. Ayat itu tidak titik, ayat itu tidak koma. Teruskan bacanya Al-Quran itu. Teruskan. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dia dibimbing oleh wahyu. Dia dibimbing wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita dibimbing dengan syahwat, kita dibimbing dengan emosi, kita dibimbing dengan tabiat, kita dibimbing dengan sifat jelek kita. Kita mau nyamakan Nabi itu sama dengan manusia biasa? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, siapa yang membuat kartun Nabi, kita mau mati rasanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di samping genetiknya, kemudian lagi parasnya yang sangat luar biasa. Yang ketiga, inilah tema kita, akhlaknya. Hadirin wal hadirat, akhlak itu tidak bayar. Akhlak itu tidak bayar. Senyum dengan orang bayar enggak? Kita senyum sama orang bayar tidak? Hadirin mohon maaf, senyum sama orang bayar enggak? Mengapa tidak bisa? Karena inilah awalnya. Dia baik seluruhnya. Dia rusak, hancur seluruhnya. Ala wahyal qalb. 134 ayat Al-Quran bicara tentang hati. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan beberapa kali dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menjanjikan kita masuk surga dengan amal ibadah. Tidak ada satu pun hadis Nabi yang menjamin amal ibadah, siapa yang sholat masuk surga. Belum tentu. Tapi Al-Quran menjamin, al-yawma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akhlak tidak bayar. Untuk menyapa orang tidak bayar. Untuk memaafkan orang tidak bayar. Untuk menutup aib orang tidak bayar. Tapi kalau sudah rusak di sininya, hancurlah semuanya. Oleh karena itu,
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan pertama kali di Mekah itu untuk bertauhid kepada Allah. Karena tujuan hidup ini dari dia, untuk dia, dan kembali kepadanya. Hidup ini hanya sekedar hak guna pakai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita kembali, mohon maaf, apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam mengatakan apa? Awaluna nutfah wa akhiruna jifah. Awal kita sperma, ovum, dan sperma menjadi satu yang namanya zigot, bergelantung di plasenta ibu kita. Itu awal kita yang dinamakan nutfah, zigot. Kemudian akhir kita jifah, bangkai. Subhanallah. Oleh karena itu beliau mengatakan, man asbaha fi yaumihi li butuni faqima hayatihi ma kharaja min batnih. Kalau seandainya hidup seorang muslim, maaf, kalau hidupnya hanya sekedar memikirkan untuk perutnya saja, untuk jasmaniahnya saja, wabil khusus untuk kekenyangan perutnya, sungguh harga dirinya sama dengan yang keluar dari perutnya tadi. Kembali ke Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap orang yang datang, dia yang menyambutnya. Kalau orang sedang duduk, dia melarang untuk orang-orang itu bangun menyambutnya. Itulah Rasulullah. Kalau ada orang yang bersalaman, dialah yang mengulurkan tangan pertama kali. Dan dia tidak pernah mencabut tangannya, kecuali orang itu mencabut tangannya. Kalau ada sahabat yang ingin mencium tangannya, dialah yang pertama kali mencium tangan sahabat itu. Itu Rasul. Itu yang Allah berselawat untuknya. Kalau ada yang datang tidak pernah diinterogasi 2 jam, 3 jam. Begitu masuk duduk di rumahnya, dia keluarkan makanan, diperintahkan makan dulu, minum dulu, baru ditanya ada keperluan apa. Itu akhlak Rasul. Kalau dipanggil ya Rasulullah, dia tidak menengok begini, dia akan tengokkan seluruh badannya, dia putar tangan, dia putar badannya. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum lebih tahu tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlak. Sampai beliau mengatakan, sungguh orang yang paling mulia akhlaknya, innama akmalul mu'minina, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tidak dikatakan inna akmalal mu'minina imanan aktsaruhumul hujjaj atau hajj. Tidak dikatakan yang paling sempurna iman kalian yang pergi haji tiap tahunnya ke haji, atau yang sering salat malamnya sampai bengkak. Tidak. Tapi yang paling sempurna iman seorang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Sampai beliau mengatakan, ibtisam li akhikal mukmin sedekah. Senyum untuk saudaramu mukmin itu sedekah. Tapi kadangkala kita satu nabi, berselawatnya sama, Ka'bahnya sama, Qurannya sama, hanya beda yang satu mencintai keluarganya Nabi malah diserang. Apa dosanya orang mencintai keluarga Rasul? Apa dosanya orang mengikuti keluarga Rasul? Mari kita bersatu. 62% Jabodetabek, SMU dan SMK dan sekolah menengah, 62% anak-anak kita sudah tidak perawan lagi. Setiap malam dari jam 6 atau sore sampai 24 jam 6 sore lagi, kerusakan moral di sinetron-sinetron, tidak ada satupun yang bicara.
Tapi kalau satu yang salatnya seperti ini, yang salatnya seperti ini, atau yang salatnya seperti itu jadi mimbar. Kita diadu domba dengan permasalahan yang kecil. Apakah salat yang seperti ini atau seperti ini atau seperti ini menjamin kita masuk surga? Ataukah salat kita yakin diterima Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini yang perlu kita kembalikan. Sil man qata'ak, al-afwa amman zalamak. Sil man qata'ak, mari kita silaturahim, bersihkan hati ini. Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu menyatakan, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan silaturahim, salatnya, doanya, hajinya, puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali di dalam Al-Quran melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhlak inilah yang harus kita merenungkan bagaimana Rasulullah. Untuk itu kita berkumpul di sini merenung kembali. Tafakkaru fi sa'ah khairun min ibadatis sanah. Itu yang dikatakan dalam hadis, merenung tentang diri kita, wabil khusus tentang akhlak kita. Kadang-kadang mohon maaf, di dalam maulid kita menangis, di dalam berdiri kita menangis, menggigil seakan-akan Rasulullah hadir. Tapi di saat kita di luar, jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, muamalah kita naudzubillah min dzalik. Yang kita mengakui pengikut Rasulullah, yang kita mengakui pengikut keluarga Nabi, yang kita mengakui mencintai sahabat Nabi, tapi jauh akhlak kita dari mereka. Oh subhanallah. Nah, oleh karena itu Nabi kita kembali lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang suci, dilahirkan di tempat yang suci, dibangkitkan di tempat yang suci, membawa misi yang suci untuk manusia-manusia yang ingin suci, dan beliau pun dimakamkan di tempat yang suci. Bagaimana akhlak Rasul? Kalau kita mohon maaf, kita tadi baca simtud darar, Allahu Akbar. Kadang-kadang mohon maaf kita munafik dalam membaca simtud darar. Wa idza da'al miskinu ijabatan muajjalah. Coba tanya dengan hati kita, jangan jawab main tuding-tudingan. Idza da'al miskinu ijabatan muajjalah. Oh, luar biasa. Coba kita bagaimana? Oh, kalau dia diganggu, dia tidak pernah membalas. Wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Wasbiru hatta ya'lam as-sabr annaka minas sabir. Bersabarlah sehingga kesabaran itu mengenal Anda orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa kali biasa dalam hidupnya Rasul dilempar dengan kotoran, tidak disambut dengan rebana, dilempar dengan kotoran, kadangkala diludahi. Ditanya oleh Rasul, ya Bilal, si fulan yang biasa melemparkan aku, yang biasa meludahi aku, mana ya Bilal? Kemana? Ya Rasulullah, mungkin sudah 3 hari ini dia sakit. Kalau begitu ya Bilal, antarkan aku ke rumahnya. Antarkan aku ya Bilal ke rumahnya. Allahu Akbar. Diantarkanlah oleh Bilal ke rumahnya. Bilal melihat orang itu sedang serengah-engah, hampir tidak sadar,
dan tidak ada yang merawatnya satupun. Nabi mengatakan, ya Bilal, kau ke rumah putriku Zahra, ambilkan makanan. Bilal berlari ke sana. Bilal masuk kembali dengan makanan yang ada. Bilal melihat Nabi sedang memangkunya, sedang membuka surbannya, mengalap. Orang yang memakinya, orang yang melemparnya, ditaruh di dada Rasulullah yang wangi luar biasa, dilapkan. Bilal mengatakan, kafa ya Rasulullah, cukup ya Nabi, biar aku. Itu Bilal. Ini akhlak Rasul. Bilal menangis, tidak kuat melihat perilaku orang yang biasa melemparkan Rasul, biasa meludahi Rasul, dipangku dengan dia, diambil makanannya, disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, kalau kita mungkin, ya Bilal, mana yang biasa melemparkan aku? Ya Utsman, dia sedang sakit. Dalam hati saya, biar mati cepetan dia. Jauh kita, baik, malu kita kalau bertemu dengan Rasulullah. Malu. Kita sering doa itu, ya Allah syarif, ya Allah berikanlah, ya Allah mimpi. Maaf, mungkin kita malu, mimpinya pun malu kita. Karena kita terlalu jauh. Jasad kita kadang-kala kumpul, tapi hati kita bercerai-berai. Wa qulubuna syatta. Padahal tujuan kita satu, hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu pula seorang Yahudiyah yang biasa memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar. Setiap paginya dia maki Rasulullah, hampir 3 tahun dia maki Rasulullah. Dalam riwayat dipanggil oleh Az-Zahra, seorang sahabat, tolong kau berikan makan kepada seorang wanita di sana yang buta itu. Ditanya oleh sahabat, bukankah dia yang biasa memaki ayahmu? Kata Zahra, sudahlah, engkau berikan makan. Diberikan makan, setiap sore diberikan. Ketika 2 hari ditanya sama Yahudiah itu, hei, mengapa kau biasa mensuapi aku dengan lembut? Kau basuh tanganku, kau basuh mukaku, kadang-kadang kau wangi luar biasa. Sekarang ini kau sudah kasar, kau cepat-cepat suapin aku, kemudian kau tidak berikan apa-apa, setelah itu kau lari. Siapa kau ini? Maaf Nek, seorang Yahudiah, matanya tidak melihat. Maaf Nek, yang biasa mensuapi engkau itu sudah 3 hari meninggal dunia. Siapa namanya? Aku sudah bertahun-tahun tidak tahu namanya. Namanya Muhammadur Rasulullah. Menangis nenek itu. Dia katakan, mengapa dia tidak katakan? Aku disuapi hampir 3 tahun olehnya. Setiap pagi aku memaki-makinya, tapi setiap sore dia datang untuk makanan kepadaku. Itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekali lagi, tidak ada satu pun yang akan menjamin amal ibadah kita untuk kita masuk surga, tidak ada. Yang keempat, parasnya, genetiknya, akhlaknya, fa inna khuluqahul Qur'an. Fa inna khuluqahul Qur'an, memang akhlaknya Al-Qur'an, huwal Qur'anun natiq, dia Al-Qur'an yang berjalan. Tidak ada satu pun yang tidak terkesan dengan Rasulullah. Apabila melihatnya tertarik, apabila bergaul dengannya jatuh cinta. Oleh karena itu beberapa sahabat mengatakan apa? Ya Rasul, amut wala tamut. Nabi, aku mati, jangan engkau mati ya Rasul. Yang keempat, kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Zahra alaihissalam menyatakan, aku tidak pernah melihat ayahku sampai beliau meninggal dunia. Aku tidak pernah melihat ayahku 3 hari berturut-turut dalam keadaan kenyang. Dalam riwayat hampir setiap malam Nabi mengatakan kepada Ali dan Miqdad,
Ya Ali, ya Mikdad, si fulan, si fulan, si fulan sudah diberikan sesuatu malam ini. Sudah ya Rasulullah. Baru dia masuk ke rumahnya. Itu Rasulullah. Zahra meriwayatkan, karena Zahra di rumahnya sebelah, setiap malam aku tidak pernah mengalpakan telingaku hampir di tiap malam menjelang fajar. Ayahku selalu berdoa dalam sujudnya yang dia terisak-isak menangis. Yang dia ucapkan bukan putra putrinya, bukan istrinya. Yang diucapkan Allahumma ghafir ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma astur awra ummati, Allahumma arda ummati, Allahumma la tu'adzib ummati. Seperti itulah Rasulullah setiap malam. Ya Allah, redakan umatku, ya Allah ampuni umatku, ya Allah naikkan derajat umatku, ya Allah jangan kau azab umatku. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berperang, maka dialah yang terdepan dengan keluarganya. Kalau pembagian ghanimah, beberapa kali dia tidak menerimanya. Itulah Rasulullah. Salman al-Farisi merasa dirinya itu sudah 1 hari menjelang sore tidak makan. Dia ingin mengadu kepada Rasulullah sebagai manjanya kepada Rasul. Ya Rasul, aku hanya minum dari pagi dan aku tidak makan. Adakah makanan ya Rasulullah? Nabi iba. Nabi kesian lihat Salman, karena dia dari pagi bekerja, dia tidak dapat apapun kalau makan. Dipeluk oleh Rasulullah. Maaf. Ketika dipeluk, sikunya Salman beradu ke lambungnya Nabi dan berbunyi seperti bunyinya batu. Salman mengatakan, ya Rasul, ada apa di perutmu? Tidak apa-apa ya Salman. Salman pegang, ya Rasulullah, mengapa ada batu? Ya Salman, seperti inilah nabimu ya Salman, menahan lapar sudah 3 hari ya Salman. Sallallahu alaika ya Rasul. Bukan sekedar itu, kecintaannya kepada kita sangat luar biasa. Bagaimana dalam riwayat-riwayat? Jazakumullah, terima kasih. Bagaimana dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait atau Ahlus Sunnah atau riwayat yang lain, ketika beliau didatangi oleh Israel, sebelum Israel, Jibril datang, Az-Zahra membukakannya, kemudian dia masuk dengan dialog yang panjang. Masuklah, dan Nabi sedang dipangku oleh Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Kemudian apa yang dikatakan? Ya Jibril, engkau datang bersama siapa? Ya Rasul, Allah memberikan engkau yukri'uka salam, seluruhnya memberikan engkau salam. Engkau datang bersama siapa ya Rasul, ya Jibril? Aku datang bersama Israel, malakal maut. Di mana dia? Di sebalik alal jidar, di balik tembok ini. Nabi mengatakan, mengapa dia tidak masuk? Ini tidak samanya Nabi dengan kita. Jangan mengatakan Nabi itu sama dengan kita. Jibril mengatakan dalam riwayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, la tadkhulu buyutan nabi hatta yasta'dzina lakum. Hai orang yang beriman, mau jinkah engkau, mau malaikatkah engkau, atau manusia engkau, tidak engkau masuk ke rumah Nabi kecuali izin. Israel mau masuk perlu izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di kamar mandi diambil kita, di mobil kita diambil, dimanapun kita diambil. Ini Rasul, ini maqam. Setelah masuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah memberikan salam Israel, kemudian Nabi menangis karena malakal maut sudah di sampingnya. Nangis Nabi, tersegu-segu menangis, bahkan janggutnya lebat dengan air mata. Nabi dihibur oleh malaikat Jibril, ya Rasul, seluruh pintu surga telah terbuka, seluruh arwah anbiya menyambutmu, dan bersamaku 70.000 malaikat rahmat. Semakin menangis Rasulullah,
Tersegu-segu di saat itu dia menangis. Kemudian Jibril tidak bisa menghentikan tangisan Nabi. Bukan Nabi menangis karena takutnya sakaratil maut, tidak. Tapi Nabi ditanya, "Ma bakat ya Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Semuanya telah menantimu. Bukankah engkau rindu kepada yang lainnya?" Nabi menangis. Oh, dibacakan satu ayat, itulah yang membuat tersenyum Nabi. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Karena Nabi ditanya, menangis, "Mengapa engkau menangis ya Nabi?" "Ummati ya Jibril, ummati ya Jibril." Dia menangis untuk umat. Kemudian baru dikatakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ya Rasul, bukankah apa yang kau inginkan Allah akan berikan? Di situ tersenyum. Ditanya lagi dalam riwayat itu, "Ya Israel, ma bika bisakaratil maut?" Apa yang kau ketahui tentang sakaratil maut? Israel mengatakan, "Yang aku tahu sakaratil maut, yang paling lembut sakaratil mautnya itu Musa alaihissalam." Nabi pernah bertemu dengan Musa dengan dialognya. "Wahai ruh yang paling halus, ditarik oleh Allah, ditarik oleh Israel." Musa tersenyum, "Ya Habib Allah, akan kuberitakan engkau bagaimana halusnya dan rasanya di saat itu. Ketika Israel mau mengambil di daguku, aku katakan, 'Ya Israel, apakah engkau ingin menyakiti dahi yang pernah sujud kepada Tuhannya?' Maka Israel berpindah, 'Kalau begitu akan kuambil dari matamu.' 'Ya Israel, ya malakal maut, apakah engkau ingin menyakiti mata yang pernah takut kepada Tuhannya?' Dia pindahkan lagi ke mulutnya, 'Ya Israel, apakah engkau tidak sadar bahwa aku satu-satunya kalim Allah yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau begitu akan kuambil dari tangan dan kakimu. Ya Israel, kau ingin menyakiti tangan dan kaki yang perlu berlumuran darah naik ke Tursina untuk menemui Tuhannya?' Israel menyatakan apa? 'Kalau begitu, ambillah apel di sebelahnya. Di sebelahmu ya Musa, ambil apa? Iruplah apel itu. Sedot itu apel. Dicium apel itu yang wangi oleh Musa alaihissalam. Disitulah Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya. Apa jawab Nabi Musa di saat ditanya oleh Rasul? 'Ya Habib Allah, di saat itu perihnya bagaikan kambing yang dikuliti dan belum dipotong.' Itu pedihnya sakaratil maut. Nabi teringat Musa alaihissalam, 'Ya Ali, irfa yadayya.' Ini cintanya Nabi kepada kita. Irfa yadayya, angkat tanganku ya Ali. Di saat itu dia berdoa, 'Ya Allah, kalau seandainya ada umatku yang bersyahadah kepadamu ya Allah, yang bersyahadah kepadamu, yang bersyahadah kepada nabinya, yang dia bertauhid kepadamu, yang beriman kepadamu dan beriman kepada nabinya. Kalau seandainya ada yang membuat dia sulit sakaratil maut atau sakitnya sakaratil maut karena dosanya, biarlah hari ini nabinya yang merasakan untuk mereka.' Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bukan Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut, alaina wa ummati. Imam Ja'far Shadiq menyatakan apa? Bukan sekedar kakekku itu prihatin terhadap di dunia ini, di dalam kubur pun di saat mungkar wa nakir datang untuk bertanya, 'Man rabbuka wa man nabiyuka?' Kalau sering lidah ini berselawat kepadanya, Allah mengizinkan Nabi untuk datang ke hadirat kubur itu untuk mendampingi kita menjawab mungkar wa nakir. Itu Rasulullah. Bukan sampai di situ, di saat
kita ketahui sebuah ayat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di saat itu Nabi sujud di mahsyar, menangis Nabi Muhammad. Nabi mengatakan ummati ummati, kemudian dia berdiri, dia kumpulkan ummati ummati analah, umatku sini nabimu. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah engkau tahu daripada umatmu? Ra'aitu ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku tahu umatku yang wajahnya bercahaya bekas wuduk mereka. Setelah itu dikumpulkan umatnya, kemudian Jibril mengatakan, ya Rasul, udkhuluha bisalamin aminin. Nabi tidak mau melangkahkan, padahal Nabi lah yang pertama kali mengetuk pintunya surga. Tapi Nabi di saat itu menengok ke belakang lagi, menengok ke belakang lagi. Ditanya Jibril, ma bika ya Rasul, apa yang ada padamu? Ya Jibril, aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum aku tahu seluruh umatku masuk ke dalam surga. Itu yang Allah berselawat kepadanya. Itu kecintaannya kepada umatnya. Mengapa kita harus mencintai Nabi, saling kondok menggondok, saling hasut menghasut, padahal lidah kita berselawat kepada Rasulnya dan keluarga Rasulnya? Kalau kita tidak sebut anak kita, satu hari kita tidak fasik. Tapi kalau kita tidak sebut namanya dan keluarganya, kita fasik sehari. Itu derajat Rasul. Dia tidak bisa dipisahkan, karena dialah nama yang diiringi oleh nama Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama mengatakan dalam akhlak ada 4 hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cintailah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Cintailah Rasul melebihi kecintaan kita kepada siapapun makhluk di alam semesta ini. Seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, aku cinta kepadamu melebihi ayahku, aku cinta melebihi aku kecintaanku kepada ayahku, kepada ibuku, kepada anakku, kepada istriku. Aku mencintai sebagaimana aku cinta kepada diriku, kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Tidak. Cintailah Nabi melebihi kecintaan makhluk apapun, walaupun dirimu sendiri. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ketaatan kepadanya. Panjang sekali kalau kita uraikan. Yang ketiga, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sewaktu-waktu Rasul keluar dari pintu rumahnya tersenyum, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Jabir ibnu Jabir radhiyallahu an. Ya Rasul, mengapa engkau kelihatannya tersenyum ya Rasul? Tadi Jibril datang kepadaku. Ada apa ya Rasul? Beritakan kepadaku. Ini kegembiraan Nabi, kegembiraannya untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Jibril mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali dan keluargaku, maka Allah akan berselawat kepadanya. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah yang berselawat. Bukankah di Al-Quran dijanjikan, yukhrijukum minadh-dhulumat ilan nur. Orang yang senantiasa berselawat, mohon maaf, Allah akan berikan jalan keluar. Kecuali kalau hatinya sudah rusak, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, salawat, salat kita saja dengan salawat, tanpa salawat, sebenarnya salat itu kepada Allah, tapi Allah tidak akan terima salat itu tanpa salawat kepada Nabi dan keluarganya. Dan keluarganya tidak akan dipisahkan. Itulah yang ketiga, mencintai keluarganya. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Itulah dalam Al-Quran hak Rasul, mencintai keluarganya. Al-qurba, bukan kurba, bukan
bukan nakirah, ma'rifah. Kalau ma'rifah, keluarga itu. Al-mawaddah, bukan sekedar mahabbah, tapi ittiba'. Kita harus mengikuti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wabil khusus, mari kita bersihkan hati kita. Kalau hati ini bersih di saat kita berselawat kepada Dia, masuklah kedamaian. Kita akan melihat siapapun dari kita, apapun madhabnya, apapun partainya, apapun organisasinya, kita di bawah bendera satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, apa yang disabdakan Nabi benar. Kita sekarang ini bagaikan satu periuk yang direbutkan sana, direbutkan sini. Tidak ada yang mengakar. Apakah kita sedikit? La. Kagusa'id sail, kita banyak, tapi bagaikan apa? Kita bagaikan buih. Dalam saat ini diperebutkan umat Islam, semuanya jadi orang solihin pakai pici yang pakai sorban, subhanallah. Tapi habis itu, waktu kampanye pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu fulus yang akbar. Nah, oleh karena itu, mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Kalau seandainya NU mengklaim 50 juta pengikutnya dan Muhammadiyah 50 juta, syahadatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu, masjidnya satu, kita akan menguasai. Tapi kita cerai-berai, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kita pun yang sedikit kadang-kadang Allahu Akbar, emosi kita lebih hebat daripada iman kita. Mudah-mudahan dengan kita merenung kembali tentang perjalanan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita sekali lagi bukan siapa-siapa. Kita hanya sekedar hak guna pakai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min turab ila turab, dari tanah ke tanah. Dan Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum. Bukan khairukum, bukan yang terbaik di antara kita, yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling baik di antara kita yang hatam Quran tiap malamnya, tapi yang terbaik di antara kita yang paling banyak bermanfaatnya untuk umat ini. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf pada guru-guru saya yang tercinta. Di sini juga ada Al Habib Hussein Al Habsyi. Di sini juga ada banyak juga Al Habib Abu Bakar dan lain-lainnya. Mohon maaf guru-guru yang tercinta. Hadirin dan hadirat, al-afu minkum, al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.